Halo semua, selamat datang di course Data Science dengan Python dari A sampai Z. Pada chapter kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai project kelima kita, yaitu Salary Estimation Project. Pada chapter sebelumnya, kita telah membahas apa dataset yang akan kita gunakan dan juga business understanding mengenai problem dan juga objektif yang ingin kita selesaikan di project ini. Sekarang kita akan memasuki ke hands-on data cleansing. Pertama-tama, mari kita baca terlebih dahulu data yang akan menjadi dataset kita untuk project ini. Nah, dataset kita sekali lagi berasal dari kaggle.com. Linknya sudah tersimpan di dalam handbook sehingga dapat diakses secara langsung untuk mendownload CSV filenya. Jangan lupa CSV-nya silakan di-save dengan nama sesuai dengan preferensi pribadi dan disimpan di dalam folder yang sama dengan file Python notebook masing-masing. Nah, di sini kita akan membaca terlebih dahulu ya. Mari kita import package pandas. Disingkat menjadi PD. Lalu kita baca saja data kita menjadi DF seperti biasa agar lebih mudah ya. Lalu pd.readcsv dalam kurung nama file dataset kita. Di sini aku beri nama salary estimation ya. Tapi kalian bisa beri nama sesuai dengan preferensi masing-masing. Lalu df.head untuk menampilkan sampel 5 baris pertama dari data kita. Nah, inilah data frame kita ya. Terdapat beberapa kolom dan dapat kita lihat masing-masing kolomnya itu berisi tentang informasi dari seseorang atau employee to be, ada information gender, lalu ada information tentang education-nya, di mana SSC ini adalah secondary school points mereka, lalu kayak B itu mungkin tipenya ya atau di mananya, lalu ada high school points-nya, nilai akhirnya, terus B itu areanya mungkin, lalu high school S itu lebih ke apa yang mereka ambil specialization-nya, karena biasanya high school juga sudah ada yang ada specialization-nya gitu ya. Jadi di sini ada tipe-tipe specialization dari high school-nya. Lalu degree itu untuk bachelor degree atau sekolah tinggi ya, S1, di mana ada points juga, lalu ada degree atau major mereka itu apa di situ. Lalu work X itu apakah mereka pernah punya pengalaman bekerja atau tidak. Jadi ada work experience atau tidak. Lalu ada e-test point di sini. Tes lainnya ada point, specialization-nya apa yang mereka pilih, dan MBA point untuk business administration ya. Lalu status dan salary. Nah, di sini kalau kita perhatikan, status itu ada yang place dan ada yang not place gitu. Jadi ada yang mereka sudah ditempatkan, ada yang belum ditempatkan di mana-mana. Sehingga untuk yang belum ditempatkan, yang not place, contohnya ini yang baris keempat ya, itu salary-nya itu jadi nilai kosong. Tidak ada salary. Sedangkan di sini karena kita mau membuat salary estimation, jadi tidak boleh ada nilai kosong ya di dalam targetnya. Sehingga kita akan memilih data yang sudah place saja gitu. Nah, sini kita cek dulu apakah data status ini, kita cek value counts-nya ya, untuk melihat seberapa banyak yang place. Oh, ternyata yang place ada 148 ya, jadi tidak apa-apa, masih cukup datanya walaupun tergolong sedikit ya untuk data yang digunakan untuk machine learning, tapi tidak apa-apa, masih bisa kita masukkan ke dalam machine learning. Maka di sini kita akan ambil DF, kita filter dulu DF yang DF statusnya itu sama dengan place ya. Ini DF-nya, kita print lagi df.head. Lalu kita print juga df.info. Nah, di sini sudah terlihat masing-masing kolom ada juga jumlah datanya 148, terus tipe datanya masing-masing ada integer, ada objek, di sini ada tipe data string juga ya.
Lalu ada tipe data yang desimal atau float. Jadi lengkap untuk tipe datanya, ada hampir semua tipe data pada dataset ini. Lalu langkah pertama untuk data cleansing, kita akan mengecek nilai kosong ya. Jadi kita cek apakah ada nilai yang kosong alias none atau null. Yaitu caranya tinggal df.isNA.sum. Nah, sudah muncul hasilnya. Dari semua kolom tidak ada yang ada nilai kosong atau nilai null-nya ya. Jadi semuanya 0, di sini artinya tidak ada nilai yang kosong. Lalu tahap kedua, kita akan cek outliers. Nah, ini sama ya seperti pada project-project sebelumnya, kita akan mengecek outlier dengan metode IQR. Outlier hanya bisa dicek pada tipe data yang numerik, maka dari itu langkah pertamanya kita harus select kolom-kolom atau nama-nama kolom yang memang numerik saja. Caranya tinggal kita save jadi df_num, df.select di types, di mana di types yang kita mau hanya integer 64 dan float 64 ya. Hanya kedua ini. Lalu kolom numeriknya itu berarti df_numeric.columns. Ini kita coba print ya kolom numeriknya, bisa kita lihat. Nah, ini adalah kolom-kolom yang memang numerik atau dia tuh tipenya antara integer atau float. Di sini memang sesuai ya, 1 2 3 4 5 6. 7, hanya ada 7 ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. Hanya ada 7 variabel saja yang tipe datanya itu numerik alias angka. Maka di sini kita akan melakukan pengecekan outlier seperti biasa, kita melakukan iterasi. Jadi for call in column ini kita pertama-tama akan hitung Q1-nya. Q1-nya adalah dfcall.quantile dalam kurung 0,25 ya untuk Q1. Lalu untuk Q3 itu dfcall.quantile 0,75. Nah, lalu kita hitung IQR, yaitu rumusnya Q3 dikurangi Q1, dan kita akan menghitung batas pagar atas dan batas pagar bawah. Ini adalah batas nilai terbesar dan terkecil sebelum data kita disebut sebagai outlier ya. Untuk batas pagar atas kita panggil fence height. Itu rumusnya adalah Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Oke, lalu batas pagar bawah, fence low, Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Nah, kita akan mengecek outliers-nya ya. Outliers-nya itu artinya DF, di mana DF call-nya itu antara berarti dia lebih kecil dari fence low, melebihi batas pagar bawah gitu. Atau gitu ya, dia bisa juga melebihi pagar batas atas. Jadi di sini DF call-nya bisa jadi lebih besar dari fence height gitu. Lalu kita tinggal print saja outliers.shape untuk mengecek apakah ada baris yang tersimpan sebagai outlier atau tidak gitu ya. Ini kita print saja running for call untuk terdapat identifier kita sedang running kolom yang mana. Nah, inilah hasilnya, ternyata masih terdapat outlier ya, walaupun datanya sudah sangat sedikit. Tapi sekali lagi ini hanya untuk pengecekan saja, dan terlihat di sini bahwa sebenarnya outliernya sangat sedikit ya. Dan paling banyak itu di kolom salary, di mana salary itu adalah target kita. Maka kalau untuk target, kita tidak perlu untuk remove outlier ya, karena nanti takutnya tidak sesuai dengan range salary yang memang kita ingin prediksi seperti itu. Jadi tidak perlu kita remove. Untuk HSCP dan degree P ini ada sedikit outlier, tapi kita biarkan saja karena jumlahnya juga kecil dan data kita itu jumlahnya sudah sangat sedikit ya, hanya sekitar 100-an baris.
Sehingga kita tidak perlu untuk remove atau handling outlier di sini. Kita hanya perlu untuk aware saja bahwa data kita itu masih terdapat outlier di dalamnya. Oke, tahap selanjutnya adalah cek duplicated values ya. Di sini kita menggunakan df.duplicated.sum. Nah, kalau kita run, hasilnya 0, berarti ini tidak terdapat data yang terduplikat ya. Artinya setiap ID satu employee to be atau students itu sudah diwakilkan oleh satu record saja, tidak ada data yang duplikat. Sekian untuk pengecekan dan juga data cleansing, ada 3 step yang telah kita lakukan. Dan sekian juga untuk chapter ini. Pada chapter selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian EDA. Semoga bermanfaat dan see you di next chapter.